Shalom para sahabat GBIB, berjumpa lagi kita di Morning Call GBIB bersama dengan saya, Pendeta Beni Amor Santati Depresi. Sahabat GPIB, saya mohon maaf berhubung karena kekuatan jaringan di tempat saya sedang tidak baik dan sinyal juga tidak cukup baik sehingga saya mengirimkan data dalam bentuk suara untuk mengisi morning call GPIB. Saya adalah pendeta jemaat dari GBIB Immanuel Serakang, Kalimantan Barat. Saya bertugas sebagai pendeta jemaat yang memegang 3 pos. Yang pertama adalah pos Pelkes Bukit Sinai Dusun Berau. Yang kedua adalah pos Pelkes Bukit Pengharapan Dusun Putih Karas. Dan yang ketiga adalah pos Pelkes Sumber Kasih Mata. Para sahabat GBIB yang Tuhan kasih, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman ini kami baca, kami pegang, serta firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam kami menghadapi berbagai persoalan hidup. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, sebab kami umat Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Para sahabat GBIB, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Roma, pasal 3, ayat ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Yang menyatakan, namun sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah para sahabat GBIB yang membaca firman Tuhan dan juga berupaya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat GBIB yang Tuhan kasih, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Persoalan yang terjadi di dalam surat Roma ini adalah pertentangan yang terjadi antara orang Kristen, roh Kristen dengan latar belakang Yahudi, dan orang Kristen dengan latar belakang non-Yahudi bertentangan dengan kaum Yahudi sendiri di Roma. Para sahabat GBIB yang Tuhan kasih, ketika ada pertentangan di sana, maka yang menjadi topik dari pertentangan itu adalah mengenai bagaimana cara seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dibenarkan dalam arti dipandang benar oleh Tuhan. Maka orang Yahudi akan berkata kepada orang Kristen di Roma bahwa seseorang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan berdasarkan hukum. Dan karena orang Yahudi sendiri memegang hukum Taurat yang bagi mereka, jika hukum Taurat itu dijalankan, maka orang yang betul-betul taat menjalankan hukum Taurat
bisa dipakai untuk memanipulasi. Siapa yang menggunakan? Tentu saja pihak yang menjadi penguasa. Hukum adalah alat untuk mengatur ketertiban dan juga untuk mengatur keamanan. Daripada momen-momen tertentu kita tahu bahwa hukum bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang berkuasa. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan bahwa orang Kristen di Roma, baik yang berlatar belakang Yahudi maupun yang berlatar belakang non-Yahudi, tidak lagi mempunyai keterikatan dengan hukum Taurat. Tidak lagi mereka punya kewajiban harus mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Tidak lagi harus melakukan sunat. Tidak lagi harus melakukan berbagai aturan-aturan yang ada dalam budaya orang Yahudi. Para sahabat GPIB yang Tuhan kasih, ketika Rasul Paulus menekankan bahwa setiap orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus itu dibenarkan oleh iman kepada Yesus, maka ini mengingatkan kita kembali ada 3 prinsip dalam teologi reformasi. Ketika para reformator gereja, Martin Luther, Calvin, tokoh-tokoh reformator lainnya berbicara tentang kebenaran atau pembenaran, maka ada 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah sola scriptura atau hanya oleh kitab suci. Yang kedua adalah sola fide atau hanya iman. Ketiga adalah sola gratia, hanya anugerah. Ketiga dasar atau prinsip menjadi pegangan untuk seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Yesus, maka kita berbicara tentang juga rasa percaya. Sebagaimana dalam ayat 22 dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa yaitu kebenaran Allah melalui iman. Dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis yang juga mempunyai arti lain yaitu percaya. Maka iman itu berarti suatu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Iman itu berarti suatu penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang rasa percaya, maka dalam perjanjian lama ada sebuah kisah dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Ketika Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan meskipun usianya dan usia istrinya Sarah sudah. Itu bukan hal yang mungkin di mata manusia, tapi di mata Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan ketika Tuhan berbicara menjanjikan keturunan kepada Abraham, maka Abraham percaya. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6 dikatakan ketika Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Pada masa Abraham belum ada hukum Taurat. Pada masa Abraham belum ada aturan-aturan yang berlaku sebagaimana pada masa orang Yahudi dalam kitab Roma. Belum ada aturan-aturan dan ritual-ritual yang khusus. Tapi Tuhan melihat Abraham, rasa percaya di dalam diri Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Dan di sini menarik sekali. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sahabat GPIB yang juga percaya kepada Tuhan. Bahwa kita tidak dibenarkan hanya karena kita melakukan hal-hal baik. Seringkali orang berpikir bahwa, oh iya, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat benar, itu dibenarkan di mata Tuhan. Ya, memang orang yang berbuat baik dan benar itu benar. Tapi apakah dia dibenarkan di depan mata Tuhan? Belum tentu. Mengapa? Karena orang bisa berbuat baik dan benar tanpa beriman kepada Yesus. Orang bisa melakukan kegiatan sosial, bakti sosial, tapi tidak beriman kepada Yesus. Maka inilah ciri khas dan jadi penekanan dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari. Iman kepada Yesus, itulah yang menjadi benar. Para sahabat GPIB, di tengah era
globalisasi, teknologi, dan informasi saat ini berputar dengan cepat. Dunia menawarkan berbagai kebenaran. Kebenaran yang ditawarkan datang juga dengan pengetahuan yang ada dalam informasi-informasi yang para sahabat GPIB mungkin terima dari sosial media dan sebagainya. Orang yang memiliki pengetahuan dan informasi juga tidak bisa disamakan sebagai orang yang benar, karena pengetahuan berbeda dengan kebenaran. Orang tahu belum tentu orang benar. Nah, kita tahu bahwa orang yang memiliki pengetahuan juga bisa memanipulasi segala hal, dan itu bisa menjadikan dia tidak benar di hadapan Tuhan. Maka dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk semakin menguatkan hati dan pikiran kita, menguatkan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah ukuran kebenaran. Sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 6, ia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ia adalah satu-satunya kebenaran yang kita junjung tinggi. Dan kiranya kebenaran ini menguatkan hati dan pikiran para sahabat GPIB untuk menempuh kehidupan dan berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB. Amin. Para sahabat GPIB, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus pemilik kehidupan, kami memohon kepadamu kiranya firman yang sudah kami baca ini menguatkan hati dan pikiran kami untuk semakin percaya, berpegang bahwa tidak ada kebenaran lain selain Tuhan saja. Dan kalaupun Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, baik kesehatan, baik persoalan ekonomi, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, biarlah kebenaran dari Tuhan selalu membuat hati kami tidak putus asa, tapi selalu mempunyai harapan. Kami selalu berpegang pada Tuhan. Manis dan pahit hidup yang kami jalani, kebenaran Tuhan biarlah selalu menyala di dalam hati pikiran kami. Inilah kami ya Tuhan dalam segala keberadaan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari menerangi langkah kaki kami, menapaki waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB, sekian renungan untuk pagi ini. Sampai berjumpa lagi di Morning Call GPIB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.